Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini, kita akan belajar bersama bahwa kasih Tuhan menjadi dasar pulihnya hubungan kita dengan Allah Bapa kita dan kita diselamatkan. Kasih itu kiranya menjadi dasar kepedulian satu kepada yang lain sebagai wujud kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan bagi kita untuk diutus oleh Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan bukan saja memanggil kita untuk dipulihkan dan diselamatkan, tetapi juga untuk diutus oleh-Nya. Dan bahwa Dia, Tuhan yang mengutus kita, menyertai kita dengan jaminan penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Jemaat. Marilah berdiri bila berkenan untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari pertama 1 Petrus ayat 1 sampai 13, nas pembimbing kita mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita perbuat apa dengannya?
hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran dan juga perkataan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir. Denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana ditulis dalam Mazmur 103 ayat 8-11. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam Injil menurut Yohanes. Yohanes 15 ayat 12-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Puji
Kita akan masuk dalam pewartaan firman. Mari kita berdoa. Di ketenangan ini kami berteduh diri. Kami menantikan firman-Mu yang melawat kami. Diamkanlah suara-suara kehidupan, suara-suara krisis, suara-suara permasalahan. Supaya firman Tuhan jelas terdengar. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus supaya firman yang melawat kami tidak kembali dengan hampa. Karena Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di tempat lain Paulus mengatakan yang tinggal hanya 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Walau kita tahu yang paling besar di antara kita 3 hal ini adalah kasih, kita juga tahu betapa pentingnya iman, sehingga moto reformasi adalah sola fide, hanya iman. Tetapi kita juga harus mengakui kebenaran lain. Iman dan kasih tanpa pengharapan sama dengan burung patah sayapnya. Iman dan kasih tanpa masa depan sama dengan keindahan yang patah. Iman, pengharapan, dan kasih seperti sebuah meja dengan 3 kaki. Patah satu, seluruh meja menjadi tidak berguna. Dalam terang itulah kita berbicara tentang pengharapan sesuai teks hari ini. Untuk mengerti pengharapan seperti yang dimaksudkan oleh surat Petrus, kita melihat bagaimana situasi dunia Yunani Romawi ketika surat ini ditulis. Ada orang-orang kaya raya, berlimpah kemewahan, hidup dalam kenikmatan. Secara ekonomi dan politik mereka aman dan tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi mereka terperangkap dalam kejenuhan, kepuasan, makan terlalu kenyang sampai muntah. Apakah semua ini adalah tujuan hidup? Berfoya-foya menikmati setiap kenikmatan sampai tetes terakhir, seakan-akan dunia ini hanya ada kita sendiri. Kita hadir di dunia ini menikmati semua yang bisa dinikmati, kemudian pergi meninggalkan dunia ini. Ketika kita hadir di dunia, dunia tidak merasakan apa-apa. Dan ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, dunia juga tidak merasakan kehilangan apa-apa. Apakah kenikmatan seperti itu akan abadi? Betul, dunia Yunani Romawi pada waktu itu dikelilingi keindahan, diwarnai keberanian dan keperkasaan. Ada kebanggaan intelektual, tapi semua itu merupakan dunia tanpa harapan. Apakah semua keindahan ini akan terus berlangsung selama-lamanya? Manusia dihantui dan dikejar-kejar oleh ketakutan. Tragedi dan kemalangan hidup sewaktu-waktu terjadi tanpa bisa diantisipasi. Semua keagungan dan kebesaran ini entah kemana perginya dan di mana akhirnya. Sejajar dengan kekerasan itu, tangisan, penderitaan, kemelaratan, bencana, angkara muka senantiasa mengintip di muka pintu mencari jalan masuk. Merampas dan menggerogoti semua kenikmatan yang telah dibina dan diperjuangkan dengan gigih dalam tahun-tahun yang panjang. Persis seperti keadaan kita sekarang ini. COVID-19 membuat semua yang indah itu pudar dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itulah kekristenan menyuguhkan pengharapan. Sebuah dunia masa depan yang sudah dirintis dan dimulai di dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Umat Kristen menerima warisan, kata pembacaan hari ini, sebuah warisan yang tidak binasa. Warisan yang tidak tercemar atau terkontaminasi. Warisan yang tidak layu, tersimpan di sorga bagi kita semua. Inilah yang dinamakan pengharapan. Inilah juga kekuatan di dalam dunia yang sedang bergolak. Dunia yang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan penghancur. Tetapi bukankah warisan yang tidak layu, warisan yang tidak dapat binasa adalah jauh panggang dari api? Bertentangan 180 derajat dengan kenyataan hidup hari ini. Bagaimana kita bisa mengerti semua kemelaratan penderitaan manusia yang dijalani tanpa ujung ketika mereka masih hidup di dunia ini? Antara janji, harapan, dan kenyataan ada jurang yang sangat dalam.
melihat kembali ke belakang. Allah berjanji akan memberikan tanah perjanjian, negeri subur, negeri yang berkelimpahan susu dan air madu kepada Israel. Tapi kenyataannya ialah negeri yang berkelimpahan air susu dan air madu itu berkali-kali dihancurkan, diporak-poranda oleh tentara-tentara asing. Tanah subur dan padang gembala yang hijau seringkali dimakan habis oleh kekeringan dan kemarau panjang. Hama-hama pembasmi tanaman seringkali berpesta pora dan memangsa habis tanaman dan ternak. Inikah tanah warisan yang dijanjikan itu? Air mata bisa saja menemukan jalan masuk ke dalam kehidupan manusia. Kematian, penderitaan, dan kemelaratan kita temukan sepanjang jalan. Bahkan semakin banyak nisan-nisan atau kuburan kebahagiaan dan kebenaran berserakan di mana-mana tempat. Tidak ada warisan dalam kehidupan ini yang kebal terhadap kekejaman dan kelaliman. Kebal terhadap tindakan sewenang-wenang. Warisan yang berharga sekalipun tidak bisa membebaskan diri dari korupsi dan ketidakadilan. Sekali lagi, antara janji dan kenyataan ada jurang yang sangat dalam. Tetapi teks hari ini berbicara tentang hanya ada satu warisan berharga yang tidak bisa dikorupsi, tidak bisa hancur dan tidak bisa dimakan waktu. Inilah Kanaan baru yang tidak bisa dirampok dan diporak-porandakan oleh musuh atau kekuatan penghancur di dalam dunia ini. Tidak bisa dibinasakan oleh COVID-19. Sebuah kesuburan yang hijau, segar, dan tidak bisa dimakan hama. Tidak tandus dan meranggas oleh tiupan angin padang pasir. Itulah yang diteriakan oleh Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Itulah kekuatan dan warisan yang sangat berharga bagi kita semua. Itulah warisan yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu, kata teks hari ini. Sebaliknya, warisan yang diberikan dunia agak lain. Popularitas, ketenaran, kekayaan yang berlimpah, kuasa, kekuatan, jabatan. Semuanya gampang sekali kena polusi. Tercemar oleh ketidakadilan, diracuni oleh kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, dan kepongahan. Diracuni oleh intrik dan rekayasa, manusia dapat menjual suara hati demi uang dan kedudukan. Manusia menjual kehormatan demi keuntungan dan keberhasilan. Yudas Iskariot menjual Yesus demi beberapa puluh keping perak. Warisan yang ditinggalkan oleh manusia gampang sekali dicemarkan oleh kerakusan dan keserakahan. Disitulah letak perbedaan dengan warisan Kristiani yang diberikan kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Warisan itu tidak bisa hilang atau mengalami erosi. Cahayanya lembut bersinar abadi dan tidak bisa dimakan waktu. Keindahan dan kesejukan yang asli bersinar indah tersimpan abadi di sorga, kata teks ini. Inilah asuransi yang sudah pasti kita genggam di dalam tangan. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah yang Yesus katakan tentang masa depan kita. Kita adalah pewaris-pewaris itu. Perjanjian baru penuh dengan kebenaran itu. Teman pewaris kasih karunia. Pewaris keselamatan. Pewaris kerajaan Allah. Pewaris kehidupan yang kekal dan seterusnya. Barangkali umat Tuhan mengetahui sekarang bahwa mereka adalah anak-anak Allah, anggota rumah Bapa. Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian kita renungkan kebenaran ini. Kemana orang Kristen akan pergi adalah sebuah tempat yang jauh lebih indah dan jauh lebih penting dibandingkan dengan tempat yang pernah dijalani dan dialaminya. Yang paling indah akan dinikmati secara sempurna, tetapi baru nanti. Itulah pengharapan. Kita memang masih ada di dunia ini sambil menikmati semua berkat Tuhan.
Tetapi kita sekaligus ada dalam posisi karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Warisan yang sangat berharga yang tidak terkontaminasi dan mengalami polusi. Yang tidak bisa dihancurkan dimakan waktu, dijaga dan dipelihara dengan sangat baik oleh Tuhan. Semua yang terjadi dan kita alami di dunia ini, penyakit, penderitaan, tangisan, dan seterusnya, tidak dapat menyentuh semua yang indah yang disediakan oleh Tuhan. Semua yang jauh mengatasi nilai-nilai kehidupan yang dikejar-kejar manusia di dunia ini. Itulah yang dimaksudkan dengan pengharapan Kristen. Selain warisan yang sangat berharga yang disediakan Tuhan untuk orang percaya, kehidupan orang percaya itu sendiri dijaga dan dilindungi Tuhan. Kata teks ini, kita tidak pernah dibebaskan dari luka-luka peperangan. Kita juga tidak dikecualikan oleh Tuhan dari penderitaan dunia ini. Orang Kristen tidak bebas dari pandemi COVID-19. Tapi yang jelas, kita dikelilingi oleh cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kesetiaan Allah akan menjaga dan memelihara kehidupan kita dengan mempergunakan semua kesulitan dan penderitaan itu sampai keselamatan sempurna itu diwariskan kepada kita. Sangat diharapkan kita tidak bingung dengan kemuliaan, brilian dan sempurnanya keselamatan yang mengatasi waktu dan sejarah itu. Karena pengalaman yang hitam dan berat yang kita alami di dunia saat ini. Tetapi juga sangat diharapkan jangan ada janji-janji atau penghiburan murahan yang biasa kita dengar bahwa akan ada damai tanpa cacat dan noda di dunia ini. Orang tidak usah khawatir dan takut seakan-akan di dalam dunia damai itu sudah sempurna dan tidak ada cacatnya di dunia ini. Betul, surga senantiasa mengirim dan memberikan kehangatan api cinta yang menyentuh dan menghangatkan dunia yang dingin menggigil kedinginan. Tetapi sorga adalah sorga dan bumi tetap bumi. Tidak mungkin bumi bertukar menjadi sorga. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas? Bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini bisa memahami sorga sampai tuntas? Bagaimana manusia yang sementara ini bisa menghayati penjaga Israel yang tidak pernah tidur? Dia yang mengatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari dan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Sulit dipahami. Jangan ada janji-janji murahan seakan-akan kita sudah menggenggam Allah di dalam tangan dan sorga sudah bisa dinikmati sampai tuntas di dunia ini. Apalah artinya pengharapan kalau surga sudah menjadi bumi sekarang ini? Tetapi apakah keselamatan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah penderitaan dan kemelaratan yang kita alami di dunia ini sama sekali tidak ada artinya? Keselamatan itu akan datang dan penderitaan kita senantiasa menunjuk ke masa depan yang akan datang. Semua yang terjadi di dunia ini sekarang dan nanti tidak bisa memengaruhinya. Rasul Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kemenangan orang-orang yang tiran adalah sementara. Kekuatan mereka ada di dalam kontrol Dia yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kerajaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan dan sukacita Kristiani. Sukacita dan pengharapan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Orang yang berpengharapan tidak akan depresi. Sebaliknya orang yang penuh sukacita tidak akan hilang pengharapan. Tetapi pengharapan berbeda dengan keinginan. Keinginan berhubungan dengan benda atau peristiwa. Kita ingin cuaca buruk menjadi baik. Kita ingin perang berhenti. Kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih besar.
Kita ingin COVID-19 berhenti atau orang menemukan vaksin yang bisa memberantas penyakit itu. Dan kalau semua yang kita inginkan itu menjadi kenyataan, kita merasa berbahagia. Tetapi pengharapan berakar pada hubungan dengan Dia yang mencintai kita dengan cinta yang tidak pernah berakhir. Dia yang selalu setia kepada kita walau keinginan tidak terpenuhi. Di saat kita tergeletak, sakit tidak berdaya, sepi, dan ditinggalkan, di saat seperti itu kita memanggil Tuhan sebagai satu-satunya tumpuan pengharapan. Ketika kemampuan kita sudah diambang batas, pertolongan ada di luar kita, itulah pengharapan. Dia tidak sama dengan sukses sebuah prestasi atau hadiah dari Tuhan. Tetapi rasa pasrah, tidak berdaya, dan melemparkan diri kepada pelukan Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan. Amin. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini, beri kuatan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu di dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jadilah ranting anggur yang benar dan berbuah banyaklah, supaya kau dibersihkan oleh pokok anggur yang benar. Jikalau engkau tinggal dalamnya, mintalah yang kau perlu. Engkau pasti mendapatkan dari pokok anggur yang benar. Indah, sungguh indah janji yang Tuhan berikan.
supaya kau dibersihkan oleh pokok anggur yang benar. Jikalau engkau tinggal dalamnya, mintalah yang kau perlu. Engkau pasti mendapatkan dari pokok anggur yang benar. Indah, sungguh indah janji yang Tuhan berikan. Jika kita tinggal dalam-Nya dan menjadi ranting yang benar. Indah, sungguh indah kasih yang tulus, berkat melimpah, hidup abadi indah dari Yesusku. Indah, sungguh indah janji yang Tuhan berikan. Jika kita tinggal dalam-Nya dan menjadi ranting yang benar. Jika kita tinggal dalam-Nya, Yesus pokok anggur yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kami pengharapan ketika kami terperangkap dalam kekecewaan dan putus asa. Terangilah kami dengan terang-Mu yang ajaib untuk kami melihat ke depan dengan penuh pengharapan di tengah-tengah dunia di sekeliling kami yang bergelora. Saat-saat tantangan dan permasalahan datang silih berganti tidak berhenti. Di saat ini kami menghampiri hadirat-Mu. Kami melihat dunia di sekeliling kami yang dihantam oleh pandemi COVID-19. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan sumber kesembuhan, sumber kesempurnaan. Kami datang saat ini membawa hati yang hancur, kami membawa cacat dan aib, dosa yang hitam legam. Kami datang membawa kegelisahan, keresahan dan putus asa di tempat bencana yang mencekam. Kami tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa lagi yang bisa kami andalkan. Semuanya kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, sumber kesembuhan dan kesempurnaan, berikanlah kami Roh Kudus agar kami dapat merasakan sentuhan damai-Mu bergetar bersama jiwa dan ke seluruh kehidupan kami. Di saat ini kami datang dalam rangkulan kuasa dan kekuatan-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan keyakinan, sehingga kami tegar di dalam badai dan prahara. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersama anak-anak-Mu yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah sakit di hari-hari yang panjang. Kami datang bersama-sama Ibu Nadea. Kami teringat Bapak Edi Kemor, Ibu Edi Sobare, Bapak dan Ibu Saduk. Mereka yang telah melewati hari-hari yang sulit dan hari-hari yang berat, memanggil-manggil dan menyebut-nyebut nama-Mu, memohon pertolongan dan kasih sayang-Mu. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penuh syukur karena penyertaan-Mu. Bapak Alfred Dosayang dan Ibu boleh pulih lagi. Engkau adalah kekuatan dan penghiburan kami. Kami datang bersama-sama Ibu Sukandar. Kami ingat Ibu Eno, Ibu Teti Tobing. Kami ingat Bapak Fedi Kotambunan. Semua mereka yang terus-menerus memanggil-manggil dan menyebut-nyebut nama-Mu, mengharapkan cinta kasih dan campur tangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapa,
Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah mencobai kami melampaui kemampuan kami, tapi inilah kami. Kami manusia biasa yang hanya terdiri dari darah dan daging. Kami rapuh, kami lemah. Kepadamu kami berserah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Rangkul kami erat-erat dan jangan lepaskan kami. Tolong kami agar kami senantiasa dalam iman dan keyakinan bahwa sehelai rambut pun tidak akan pernah gugur tanpa sepengetahuan Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami berdoa buat semua kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan. Perangkat-perangkat atau alat-alat yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk pekerjaan pelayanan di jemaat kami, jemaat GPIB, lebih khusus lagi GPIB Anugerah. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, berikanlah hikmat, agar kami melayani dengan penuh cinta kasih dan iman, agar kami melayani dengan penuh pengharapan di tengah tantangan-tantangan dan goncangan-goncangan yang datang silih berganti tidak pernah berhenti. Kami berdoa buat pemerintah kami yang berjuang sekuat tenaga, membawa negara dan bangsa kami menuju masa depan yang sejahtera, berupaya sekuat tenaga membendung serangan COVID-19. Kami berdoa buat para peneliti yang berjuang sekuat tenaga untuk mencari vaksin dan membebaskan kami dari penyakit dan penderitaan ini. Kami berdoa buat para medis yang berjuang menyabung nyawa, menyebarkan nilai-nilai cinta kasih, kepedulian dan perhatian. Kami berdoa buat mereka yang menangis karena kematian. Semuanya kami datang di saat-saat seperti ini. Kami bersyukur karena Engkau memperingatkan kami lagi bahwa pengharapan kami adalah sesuatu yang sangat kuat. Tolonglah kami agar kami senantiasa ada dalam pengharapan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, semua kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam jemaat-Mu, Jemaat GPIB Anugerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus buat pembangunan kembali gedung gereja GPIB Anugerah yang sementara berlangsung. Ada banyak sekali tangan-tangan terselubung yang telah mengorbankan hidup mereka, perhatian mereka, dana yang mereka miliki untuk pembangunan kembali gedung gereja. Tuhan, Engkau kenal anak-anak-Mu lebih baik dan mereka kenal diri mereka sendiri. Berkatilah mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah lewat kehidupan mereka nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersama-sama mereka yang berbahagia. Berbahagia karena hari ulang tahun. Berbahagia karena hari ulang tahun pernikahan. Berbahagia karena promosi atau kenaikan pangkat. Berbahagia karena berkat-berkat Tuhan datang tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami agar kami merayakan kebahagiaan kami secara baik. Sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam ungkapan syukur dan sukacita serta kebahagiaan yang kami miliki. Hari esok adalah misteri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal kami tahu dengan pasti. Semua yang kami perjuangkan di dalam dunia ini tidak sia-sia. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Panjar sudah diberikan kepada kami, asuransi sudah kami genggam dalam tangan. Kami telah memiliki masa depan yang tidak layu, tidak terkontaminasi dan tidak hancur. Ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat 7. Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang berdiri, kita mendoakan persembahan secara berbalasan. Kita berdoa, ya Tuhan sumber segala berkat dan anugerah daripadamu, datang segala sesuatu, oleh kemurahan-Mu jugalah kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami sehari-hari. Syukur bagimu karena kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang kiranya berkenan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah, agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Angkatlah hatimu pada Tuhan, pergilah dengan damai, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.